Kemungkinan Indonesia akan menghentikan Jepang. Hanya Indonesia yang mampu menahan Jepang, dua tim yang belum terkalahkan di grup. Menunggu Indonesia memenangkan sekelompok bintang asli dari Eropa dan Jepang. Di pertandingan melawan Indonesia, semoga kalian kuat untuk mengalahkannya. Di klasemen grup C sekarang ini, Jepang benar-benar belum terkalahkan. Dengan performa menawan itu memastikan mereka sementara kokoh di puncak klasemen. Jepang dan timnas Indonesia sekarang jadi tim di grup C yang belum terkalahkan. Maka dari itu orang-orang Vietnam beranggapan jika hanya Indonesia yang mampu dan mungkin bisa menghentikan dominasi Jepang. Jika tidak bisa mengalahkan Jepang, paling tidak Indonesia bisa mengakhiri rentetan kemenangan Jepang dengan menahan imbang Jepang. Seperti inilah komentar orang Vietnam. Jadi kemungkinan Indonesia masih punya tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 jika imbang 8 pertandingan dengan skor 9 atau 10, kalah 2 pertandingan melawan Jepang dan tidak mendapat poin. Di laga berikutnya antara Indonesia dan Cina kemungkinan mendapat 3 poin besar. Indonesia masih lebih berkelas dibandingkan Vietnam. Menurut saya secara umum sekarang sepak bola Indonesia lebih kuat dari Vietnam, saya akui saja. Raja babak kualifikasi dan pertandingan persahabatan juga kalah. Indonesia mungkin akan kalah melawan Jepang, namun mereka tidak akan mampu bertahan. Menantikan Indonesia mengambil langkah Jepang. Harus memenangkan Piala Asia untuk mengalahkan Jepang. Apakah Anda menemukan nama di Asia yang bisa mengalahkan Jepang? Jika Jepang bertemu Vietnam, mereka akan membobol gawang dan menjemput bola. Jika Jepang bertemu Indonesia, menarik untuk diketahui. Indonesia mampu. Indonesia sudah di luar kendali. Belum bisa dipastikan karena saat Jepang sudah pasti melaju, permainannya sama bagusnya dengan saat melawan Vietnam, sehingga kami mampu menahan imbang Jepang 1-1 di laga tandang. Hanya Indonesia yang menghalangi Jepang. Jepang, Indonesia obat uji dosis tinggi untuk pemain dari ribuan pulau. Hanya orang Indonesia yang bisa melihat Jepang. Lucunya, hanya Australia dan Indonesia yang punya kemampuan untuk menghentikan Jepang. Kalau bertemu Indonesia, saya akan ambil Jepang dan mengambil Indonesia dengan 2 gol. Bukan bermaksud mengkritik Indonesia, tapi pada level ini tidak ada penghalang bagi Jepang. Bahkan Australia jika Jepang melakukan tendangan dengan kekuatan yang tepat. Menghentikan tim Jepang di babak kualifikasi ketiga ini adalah hal yang mustahil dilakukan tim manapun. Apa gunanya warga negara Indonesia yang dinaturalisasi ini? Saat ini Australia pun tidak akan mampu menghentikan Jepang. Jepang menggunakan kekuatan internal, artinya Jepanglah yang bersaing, bukan negara asing. Tetapi usianya hanya beberapa tahun lebih tua dari perang, bahkan belum genap 100 tahun. Kemungkinan Indonesia akan menghentikan Jepang. Hanya Indonesia yang mampu menahan Jepang, 2 tim yang belum terkalahkan di grup. Menunggu Indonesia memenangkan sekelompok bintang asli dari Eropa dan Jepang. Australia masih punya harapan, Indonesia tentu tidak kalah dengan Cina. Di sepak bola Jepang, mereka tidak pernah melakukan naturalisasi pemain, selalu memprioritaskan pemain domestik, memilih pemain di turnamen pelajar, mereka menolak pemain naturalisasi. Namun pada akhirnya mereka adalah tim sepak bola terkuat di benua. Orang-orang VFF harus membawa pena dan kertas dan belajar bagaimana bermain sepak bola di negara mereka jika mereka tidak ingin sepak bola Vietnam hanya berkeliaran di wilayah tersebut. Bagi Jepang, Asia hanyalah sebuah kolam desa. Jika Jepang ada di Eropa, mereka mungkin masih punya tiket ke Piala Dunia. Sejujurnya, orang-orang Jepang saat ini tidak membutuhkan pelatih. Orang-orang ini mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa mereka bisa menang sendiri. Pada dasarnya, kualitas pemain setara dengan Eropa. Melihat cara dia mengambil langkah pertama, dia mengoper, dia menembak, saya hanya bisa merengek. Di pertandingan melawan Indonesia, semoga kalian kuat untuk mengalahkannya.